Hai hai, apa kabar semuanya? Sekarang kita pilih kartu lagi ya. Kali ini aku sudah menyiapkan dua pile untuk tema kita kali ini, yaitu percintaan ya. Pertanyaannya adalah, masihkah ia menyayangimu? Mungkin sebagian besar ini untuk kamu yang sudah putus ya, jadi kalau masih belum bisa move on, atau mungkin hubungannya sedang gak baik-baik aja, silakan simak video ini sampai selesai dan semoga bisa menjadi salah satu gambaran dan pertimbangan dalam menghadapi masalah kamu. Dan karena ini general reading, aku mengingatkan kembali, silakan ambil yang resonate karena ini akan menarik banyak energi. Bisa resonate, bisa tidak, silakan bijak dalam menyikapi reading ini. Oke, sekarang aku akan kasih waktu untuk teman-teman memilih apakah pile 1, Bloodstone, atau pile 2 yang diwakili dengan Howlite. See you! Oke, bagi kamu yang memilih pile 1 atau Bloodstone, oke, sekarang kita baca ya. Aku buka dulu tarotnya. Yang pertama ada Four of Swords, kemudian Queen of Wands, ada Ace of Pentacles, dan yang terakhir ada Two of Wands. Oke, jadi dari kartu-kartu ini ya, yang aku rasakan masih ada rasa sayang. Mungkin sekarang ya hubungannya itu sedang break, bahkan mungkin ada yang sudah putus ya, cukup lama juga. Sebagian lagi memang sedang break atau baru putus beberapa waktu ini. Yang aku lihat di sini sebenarnya putus ini atau break ini adalah salah satu fase yang memang perlu dilalui dalam hubungan kalian. Karena di sini yang aku rasakan udah sama-sama lelah, udah waktunya untuk istirahat dulu ya, berhenti dulu. Karena kalau enggak nanti hubungannya akan semakin toksik. Tapi di sini kenapa aku bilang masih ada rasa sayang? Karena aku melihat ke depannya itu ada kemungkinan ya. Jadi sebagian besar kemungkinannya malah bisa rekonsiliasi, bisa baik kembali, dan bahkan nanti hubungannya akan lebih solid. Nah, di sini kartu Four of Swords ini memang seperti sebuah momen ya, atau timing di mana kalian itu perlu rehat, bahkan hibernasi. Karena yang aku lihat ya, sama-sama sudah lelah, mungkin terlalu banyak ribut atau juga salah paham gitu ya. Akhirnya tuh bukannya malah dapat solusi, tapi semakin runcing gitu masalahnya. Jadi sebaiknya istirahat dulu dan kemudian menenangkan pikiran. Intinya sih itu. Jadi kalau pikiran kamu tenang, kamu dan dia itu akan bisa lebih jernih melihat masalah. Dan di sini juga ya, yang aku rasakan sepertinya ada salah satu dari kalian itu yang ingin berusaha. Atau mungkin rasa sayangnya itu lebih besar ya daripada yang lain. Dan di sini yang aku rasakan memang yang sayangnya lebih besar itu justru yang dulunya itu dikejar atau yang didekati duluan. Jadi kalau misalkan contohnya nih ya, kamu yang didekati, artinya kamu tuh nggak suka duluan sama dia, justru kamu yang merasa masih sayang atau susah move on. Tapi nggak apa-apa, karena di sini memang aku lihat ya, ada kemungkinan ada awal mula baru. Dan awal mula baru ini akan menjadi pondasi yang bagus ya untuk kedepannya. Sarannya adalah ketika nanti baik lagi, sudah rekonsiliasi, bicarakan dari nol. Pondasi-pondasinya dibicarakan, poin-poinnya apa, maunya seperti apa. Terus yang kemarin itu kesalahan-kesalahannya seperti apa, dan apa yang kamu suka, yang nggak suka. Begitu juga dengarkan dari dia, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Dan itu semua dibicarakan sampai tuntas. Karena
Karena di sini aku lihat ada kemungkinan besar akan menjadi awal mula baru yang lebih solid, lebih stabil. Dan akan ke arah jangka panjang ya, karena di sini ada Two of Wands. Yang aku lihat hubungan ini akan jangka panjang, dan sarannya juga ya, setelah kalian bersatu lagi, setelah balikan, hindari untuk melihat ke belakang atau mengungkit-ungkit masalah. Intinya seperti itu. Melihat ke belakang hanya sebagai pengingat gitu ya, kalau misalkan menemukan masalah yang mirip, ambil gitu ya, apa sih dulu masalah yang sekiranya mirip seperti ini, dan bagaimana solusinya supaya tidak terjadi seperti dulu. Kemudian tetaplah melangkah ke depan. Jadi segala sesuatu itu hari ini dan ke depan. Yang kemarin-kemarin itu dijadikan pelajaran gitu ya, atau bahkan lebih baik dilupakan ya. Kecuali ada masalah yang mirip itu tadi, lebih baik dilupakan aja. Oke, nah sekarang kita lihat ya oracle advice-nya. Ya, di sini yang pertama ada wait. Nah, masa istirahat atau hibernasi ini, masa break ini memang adalah masa yang pas ya untuk menunggu timing, menunggu momen yang tepat untuk kalian itu bisa komunikasi lagi dan memperbaiki. Artinya tuh kalau sudah siap baru berkomunikasi lagi. Karena di sini sarannya adalah tunggu. Yang aku rasakan ya, mungkin dalam minimal 1 bulan ya, minimal itu 1 bulan no contact. Biarkan semuanya itu mengalir dulu gitu ya, jalani kehidupan masing-masing, dan biarkan pikiran kita menjadi jernih dulu, baru nanti bisa memulai lagi, memulai untuk komunikasi lagi. Dan yang aku rasakan juga ya, komunikasinya ini mungkin nanti nggak yang langsung bisa tektok. Jadi kalau kamu yang memulai komunikasi duluan, itu nggak usah terlalu berharap banyak, berikan waktu. Dan kalau bisa ya, komunikasinya itu bukan yang mengharapkan jawaban. Artinya misalkan gitu ya, cari momen yang pas, apakah saat perayaan, ada suatu perayaan gitu ya, apakah ulang tahun dia, atau hari raya, atau hal-hal yang istilahnya tuh tidak terlalu spesifik, tidak terlalu personal. Kalau ulang tahun sih personal ya, tapi yang aku lihat sih lebih baik untuk mengawali itu usahakan perayaan yang umum dulu. Tapi kalau misalkan dalam jangka waktu 1-2 bulan itu belum ada perayaan, bisa kamu cari gitu ya, hal yang sekiranya tidak terlalu spesifik itu tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada hal yang secara umum dan itu sifatnya hanya sebagai memberi selamat, atau intinya tuh tidak yang berusaha untuk membuka pembicaraan panjang. Nah, jadi itu ya, sebaiknya tunggu, cari momen yang pas gitu ya, tunggu sampai ada momennya. Kemudian pada saat ada momennya itu juga tidak perlu berharap banyak. Bukan berarti kamu itu setengah-setengah gitu ya dalam berusaha, tapi kalau yang aku lihat di sini memang perlu dikasih waktu dan perlu ada jeda. Dan ya itu tadi ya, awalnya itu kan dari pondasinya dulu, jadi nggak langsung yang set gitu kan, langsung banyak gitu, langsung mengalir seperti air sungai deras gitu. Jangan seperti itu ya, jadi lebih baik step by step. Kemudian di sini ya, nah ini kenapa aku tadi kasih sarannya supaya bersabar, karena yang aku rasakan ya, sebagian besar ini adalah soulmate. Jadi hubungan kalian itu adalah hubungan soulmate. Nah, kalau soulmate itu kan rata-rata ya, atau sebagian besar itu kan memang untuk jangka panjang. Jadi beda dengan karmic relationship ya.
Kalau soulmate itu memang hadir ya untuk kamu. Jadi hubungan ini adalah hubungan yang saling mendukung, saling menyayangi, saling mengayomi gitu ya. Dan semuanya itu untuk pertumbuhan, serta yang aku rasakan ya, kalau soulmate itu memang seperti diciptakan untuk kamu gitu ya. Nah, jadi tidak perlu terburu-buru, karena apa yang sudah menjadi takdir atau rezeki kamu itu pasti akan sampai ke tangan kamu. Intinya di sini dia masih menyayangi kamu, dan pesannya adalah bersabar. Hindari salah langkah. Berikan waktu untuk sama-sama tenang, sama-sama clear. Nah, setelah itu mulai dengan pondasi yang lebih stabil, juga lebih melihat ke masa depan. Oke, good luck ya. Demikian reading yang file 1, kita akan ketemu di reading selanjutnya. See you! Hai, bagi kamu yang memilih file 2 atau How Light, ini readingan untuk kamu ya. Oke, sekarang aku bacakan dulu tarotnya. Yang pertama ada Ace of Cups, kemudian Four of Pentacles, ada Five of Pentacles, dan ada Three of Cups. Oke, di sini ada dua energi yang ketarik ya. Tapi intinya yang aku lihat memang rasa sayang itu sebenarnya masih ada, tapi tersimpan di lubuk hati yang paling dalam, atau rasa sayang yang kemarin itu gitu ya, sepertinya memang berkurang atau berpindah. Jadi kalau dibilang rasa sayang itu masih ada, apakah ia masih menyayangi kamu? Masih, tapi persentasenya itu di bawah 50%. Nah, di sini yang aku lihat ya, problemnya itu yang pertama, kemungkinan besar pada saat kalian menjalin hubungan itu, rasa sayangnya terlalu berlebihan. Jadi apakah kamu atau dia gitu ya, memberikan rasa cinta atau sayangnya itu terlalu berlebihan. Nah, yang berlebihan itu kan tidak baik ya. Segala sesuatu yang melebihi tempatnya, melebihi wadahnya, itu akan luber, akan kemana-mana. Nah, yang aku lihat ini kemana-mananya juga ada kemungkinan nyangkut ke pihak ketiga. Jadi sebagian dari kamu ada yang bermasalah karena pihak ketiga, dan juga ada masalah di faktor ekonomi gitu ya. Jadi faktor ekonomi salah satu masalah di sini. Meskipun masih ada rasa sayang, tapi kalau masalahnya berat seperti itu, memang perlu dipikir ulang. Perlu direnungkan lagi. Apakah rasa sayang itu masih sepadan gitu ya dengan yang kamu alami, kekecewaan, penderitaan, rasa sakit gitu ya. Karena rasa sayangnya itu pun sekarang sudah berkurang. Kayak gitu. Nah, di sini mungkin sarannya ya untuk kamu supaya kedepannya atau kalau dengan dia lagi, supaya bisa memberikan rasa yang secukupnya. Jadi nggak usah berlebihan dalam arti terlalu memberikan kasih sayang sampai-sampai akhirnya kayak orangnya tuh ngelunjak atau kamu tuh kayak dimanfaatkan kayak gitu ya. Dan itu juga bisa sebaliknya ya. Jadi intinya perlakukanlah sesuai, sepadan, dan pada porsinya. Kemudian di sini yang aku rasakan memang salah satu pihak ya, itu sebenarnya masih ingin mempertahankan hubungan. Tapi karena caranya itu kurang baik, maka lebih baik gitu ya untuk saat ini memang move on dulu. Dan mungkin di sini ada salah satu pihak yang merasa ditinggalkan. Di situ juga suatu masalah gitu ya yang menyebabkan rasa sayang itu berkurang. Dan kalau aku melihat Five of Pentacles ini ya, ini tuh salah satu perasaan yang sangat
menyakitkan. Ini rasa seperti ditinggalkan, rasa seperti tidak ada jalan lagi gitu ya, tidak ada jalan keluar, seperti sendiri gitu ya, menanggung beban. Nah, jika kamu merasa seperti itu, coba pikir ulang, apakah rasa sayang itu masih sepadan? Dan sebagian lagi gitu ya, terlepas dari masalah ini, aku merasakan memang akan ada rekonsiliasi. Tapi kalau masalahnya itu belum selesai, akar masalahnya belum diselesaikan, belum dibicarakan sampai tuntas, kemungkinan ini akan berulang dan berulang terus. Jadi pilihan ada di kamu ya. Karena rasa sayang itu memang sangat kuat ya dalam suatu hubungan. Yang bisa menjaga suatu hubungan untuk tetap berlanjut, salah satunya adalah rasa sayang yang kuat. Di sini aku merasakan itu, tapi di lain pihak, toksiknya juga besar. Jadi seperti ada kekuatan yang sama besar, yang saling berlawanan atau saling bertubrukan. Nah, itu perlu diselesaikan dulu, sehingga nanti rasa sayangnya itu akan tepat sasaran atau tidak berlebihan maupun tidak kekurangan. Nah, sekarang aku mau lihat oracle advice-nya. Ya, yang pertama di sini ada there's something better. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi bagi sebagian kamu memang perlu berpikir ulang apakah hubungan ini adalah hubungan yang tepat, apakah dia orang yang tepat untuk kamu, atau ada orang yang lebih tepat, atau ada hubungan lain yang lebih baik. Dan di sini juga ya, kalau kamu sudah berpikir ulang, sudah benar-benar yakin, usahakan bahwa hubungan yang kemarin itu berubah gitu polanya, berubah bagaimana cara menjalaninya. Karena di sini ada hal yang lebih baik yang perlu kamu jalani, yang perlu kamu lakukan supaya kamu itu lebih bahagia atau tidak selalu merasa kecewa atau ditinggalkan gitu ya. Kemudian di sini ada soul growth. Yang aku rasakan memang sebagian besar hubungan ini adalah semacam karmik ya. Jadi hubungan yang bukan untuk bersama-sama sampai jangka panjang atau sampai akhir hayat, tapi hadir di kehidupan kamu untuk membuat jiwa kamu bertumbuh. Dan itu biasanya memang memberikan pelajaran yang menyakitkan, tapi kalau kamu bisa mengambil hikmahnya, itu akan membuat kamu menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang mungkin nanti akan lebih kuat dan seutuhnya gitu ya. Jadi menemukan jati diri kamu seperti itu. Oke. So, demikian dulu readingnya untuk pile 2. Semoga membantu dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.